Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang muliakan Allah, awak masih ayat ke-6 surah Al-Maidah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Sampai siko petang uruna. Lanjutnya kini lagi wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu su'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jadi pagi kini awak lanjutkan di wa in kuntum marda lah. Jadi sebelumnya adalah perintah dari Allah kalau mendirikan sholat wajib awak berwudu kalau berhadas. Ya, kalau berhadas maka berwudu dulu. Kalau awak masih dalam keadaan berwudu dan berkekalan dalam wudu, silakan didirikan sholat. Ada 6 rukun wudu disebutkan dalam Al-Quran, ada 4. Ditambah diawali dengan niat dan ditutup dengan tertib atau berurutan. Lalu kemudian awaklah membahas pula terkait dengan kondisi junub, mewajibkan awak mandi junub, mandi janabah atau mandi wajib. Mandi gadang, di dalam mandi gadang itu ada namanya mandi junub atau mandi janabah. Kini wa in kuntum marda, jika kamu dalam keadaan sakit, kalau awak sakit dan kemudian sakit itu kalau awak menggunakan air bertambah parah sakit awak deh. Kau batukak gadang awak ada bakada atau batukak atau ada nama penyakit yang berpantangan atau berhalangan anggota wudu awak tu terkena wudu. Itu ba'acar weleh. Ada nak kondisi itu terjadi? Jadi memang Islam itu detail. Jadi kemungkinan yang terjadi lah dia jalan keluar, lah dia solusi, dia digambarkan itu dalam Al-Quran. Kalau seandainya kamu dalam kondisi sakit, berarti awak kan punya peluang akan mengalami yang namanya sakit. Jadi nak do nak cegah je wasa do. Ada nak awak saja kini nak do nak sakit-sakit. Firaun ya dah. Firaun dalam sejarah ini tidak sakit-sakit, sehingga dia nak sakit-sakit menjadi ongeh. Awak barajulah ke kayu awak, barakajulah ke ancak badan awak. Walaupun awak orang kuliah di kedokteran bana, kebidanan, keperawatan, orang kesehatan lah. Kira-kira ada nak orang nak belajar ilmu kesehatan, ilmu medis tu ni tidak sakit. Aduh, saya sakit dicubu tu nah. Jadi lihat duit walai. Asa kurang-kurangnya batu, sakit kapalo,
atau boleh. Kalau kini fisik awak, badan awak, tubuh awak, anggota wudu awak tidak bisa karena iya dah. Wudu awak langsung mencoroh ye itu awak contoh. Kalau kondisi seperti itu apa yang dilakukan? Jadi ada solusi diberikan Allah. Au ala safarin, atau kamu dalam kondisi perjalanan. Awak dalam perjalanan yang mengalami kesulitan awak berwudu. Seperti kalau pergi haji atau pergi ke Makkah kan membutuhkan perjalanan sampai 8-9 jam. Lalu kemudian di tampe toiletnya tuh sulit untuk berwudu, atau mungkin terbataslah, ada kondisi yang membuat awak tidak bisa menggunakan air. Kalau di kan WC itu harus kering. Kadang-kadang mau tersalie lah orang segala macam. Nah, kondisi seperti itu ada solusi-solusi yang diberikan. Kalau awak pasingke saja itu dari solusinya itu adalah yang di kerajaan awak harus bertayamum. Jadi tidak ada jadi halangan dia awak untuk awak tidak berwudu. Sebab syarat awak ke solat tu ya berwudu. Kalau tidak ada iya ba'a. Atau kalau tidak bisa awak menggunakan air ba'a, sakit awak sakit itu. Awak lalu aja lah. Itu kan mengawal lah. Tak bisa awak berjalan ke WC itu, dia tak bisa. Awak terbaring dalam keadaan sakit. Dan bisa saja itu terjadi kawak. Maka ada solusi carwe diberikan oleh Allah Ta'ala. Carwe itu adalah bertayamum. Baca tayamum buat. Kalau awak lihat dalam Al-Quran, kau kan masih ada sebelum kau ghaib, kemudian menyentuh perempuan. Tapi awak anggap dulu. Kalau seandainya awak berhalangan atau terkendala untuk menggunakan air anggota tubuh awak, maka awak menggunakan fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka awak bertayamum menggunakan tanah yang baik dan atau tanah yang suci. Baca tayamum tu samula coba udua. Dia ambil tanah tu dicorohan muka awak ke tanah tu. Atau dicorohan tanah tu ke muka awak. Enggak. Kalau wuduk sebelumnya disuruh membasuh muka. Membasuh kau jual iya. Jadi pakai sabila dulu di kampung bo di sabi dan bakal jual iya je. Ni siram jual pi je. Ada kata. Bakal jual iya. Disiram aja pi. Menyiram tu adalah jual iya. Membasuh tu jual iya. Tapi kalau tayamum itu menggunakan tanah. Tu bah tanah hitam tu dikadang dia. Disebutnya adalah turaban tahira, tanah yang suci, berbentuk debu lah, ada debu. Di kumpulan debu anubana artinya ada tempat yang dinilai debu. Kalau di padang pasir ya ada berdebu. Ada debu di situ. Kalau tengah hari tu tangguang air. Bisa saja asumsinya debu ko sebenarnya ada je udara tu ada debu tu. Ada angin. Iya tertutup, tapi kan ada lo masuk terbuka. AC ko sendiri kau menghadirkan debu. Jadi kalau baca kaji diri awak sendiri, nan sebenarnya angin tu sendiri membawa debu. Dari angin kemudian menjadi mengandung air kan. Air itu sendiri kemudian mengandung tanah. Jadi dari angin itu sendiri ada debu itu. Tapi kok pesawat tu dibarasihan banama, dibarasihan disemprot dan segala macamnya. Nyo terbuka aja peluang dalam waktu yang singkat tu aja tu mengatur lah ada debu dalam sombas. Tapi ada tempat-tempat tertentu debu tebal. Nah, tapi terkait dengan tanah atau debu yang suci itu sendiri, kalau di tempat pesawat atau auto, itu kanlah
lah semacam ittifaq lah tu, itulah media awak bisa menggunakannya lagi. Apa media lah kali cari lo turun ke bawah dan mencari tanah lo, tu sekarang tak pesawat. Tu stop lo cewek cari tanah ke bawah lo, mana wudhu di sini. Itu kondisinya. Dia ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat potensi yang sekecil-kecilnya itu yang dimanfaatkan. Jadi kalau awak bertayamum itu famsahu biwujuhakum. Jadi awak menyapu wajah, disapu wajah. Wajah awak sapu. Baca cara menyapuin. Menyapu itu apa namanya itu? Digesekkan tanah yang ada menempel di tangan awak itu tadi, setelah awak tempelkan di tempatnya itu, dia nuang ke wajah awak, disapuan ke wajah, dan dua tangan awak sampai lo dua mata, dua siku dengan 2 kali pukulan. Jadi awak ada 2 kali pukulan. Di 2 kali pukulan tu dengan makna menempelkan seperti yang disampaikan oleh sunnah. Yang dimaksudnya itu adalah bagaimana menempelkan dua anggota tersebut, wajah dan 2 tangan itu dengan sentuhan. Jadi contoh ini kau enggak boleh kau debu sampai ya. Setelah awak baca bismillah, awak berniat tayamum, awak tempelkan kau 2 telapak tangan awak, tempel enggak. Kalau debunya tu debu tebal, kan di takakuan lah, kalau di tanah di takakuan kan. Iko kan nak dulu no. Dan bananya nak dulu nak nampak banyak debu tu kan. Boleh mau mengisyarahkan secara simbolik juga boleh. Di takakuan atau diambui. Atau langsung saja dek, karena asumsinya kan tak begitu debu yang kayak yang di tanah. Karena kalau di tanah tu kan yo perlu di toko-toko dulu atau diambui. Karena bisa saja batu, ada laki-laki di pasir itu debu tu tadi batu. Ada osoh lah batu tu kamu kau baik di tegores muka awak deh. Jadi itu teori itu. Jadi setelah tempel, kemudian di toko-toko atau diambui, lalu kemudian awak sapu wajah awak tadi. Awak sapu lah bahasa awak sapu. Tentu tampai seperti wajah tu tadi. Mana wajah tu tadi? Mulai dari tempat tumbuh rambut ko, tu ampu awak ko sampai ke tempat telinga ko. Kemudian jari manis jo kalingking awak tadi sampai ke tempat cik matu awak kayak dua mata tadi. Jadi disentuh itu nan wajah, itu sentuhan pukulan yang pertama. Itu cik pukulan. Itu tuh pukulan celeng. Kalau bisa kan di mata sampai teriko sampai siko tu pindah sampai nan berbeda lah. Kau siko itu di samping lah. Cik kau sebelah kidai, anak kedua kau sebelah suai. Sebelah suai. Itu kan tangan tentu untuk mulai di tangan suwo dulu. Kau kan lah bekas tempelan gua. Tu awak ambil di sikoci dulu. Nanti kukur lu jari gua. Jari ko mosok nan sebelah kiri, nan di gunung tangan kanan di tempelan siko dulu dari ujung jari lu gua. Ujung jari dosuhan kamari. Tu diputar naik. Tu sampai siku tadi ya. Diputar lewat di siku tadi. Tu kan tinggal badan ko lega. Ko mosok badan ko tadi le. Nani koko masih berdebu gua, tentu masih diamankan gua. Jadi waktu siko kemudian beko wakan naik lah kembali ke lega. Ko le untuk sebelah kiri menggunakan bekas debu dan suwo. Ko le. Di jari kemudian batamu lah siko ampus mampu wale. 2 kali ni nak doge pakai kan yang rambut kepala dia dok. Nah, do pakai kaki dia lain, 2 lah kalau tayamum. Jadi itu praktek-praktek kalau seandainya kondisi awak dalam kondisi awak berhalangan untuk
bisa menggunakan air, atau awak dalam perjalanan, atau awak tidak menemukan air sama sekali. Ada nak posisinya kalau soal tidak menemukan air dalam awak kini ko mungkin nak ada nak aduh tapi air ko kini, apalagi negara awak ko kan termasuk negara yang subur lah, mengalir tanahnya sental tapi air. Itu kemudahannya. Tapi kalau seandainya awak sakit, atau awak dalam kondisi dalam perjalanan, atau dalam kondisi ghaid, atau auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau awak hadas yang kemudian awak wajib berwudu. Kan ada awak istinja awak dari ghaid awak. Kan ada istinja ko dari baul dan ghaid. Kalau baul tu awak kajamban. Kalau ghaid itu namanya itu BAB, buang air gadang. Jadi kalau seandainya awak buang air kecil, maka kemudian wajib dia awak untuk kalau awak salat tu wajib wa istinja. Nah, dua air ubek kedua batu. Jadi alatnya tu untuk menggunakan istinja tu duanya. Air atau batu. Kalau nak ada batu di pesawat maka dicari batu digunakan tisu. Apakah tisu basah atau tisu kering? Digunakan asumsinya adalah sejenis batu. Dan batu itu kategorinya kering. Kase. Kalau tisu basah tu ketika awak BAB buaya gadang tu, kalau dipakai tisu basah, dia usul tu pindah menempelnya ke tempat lain. Jadi tisu basah tu memindahan nak membarasian. Kalau di luar negeri, kalau kayak di Singapura Singapura tu toiletnya pakai air atau pakai tisu? Tak ada pakai air tu kan mahal air tu. Pakai tisu. Tisu tisu kering. Tisu kering. Kalau awak buang air gadang tu, kan istilahnya nanti basuh tu adalah kan kalau pakai air di basuh tu, ya yang zahirnya aja nak perlu dimasuk mana lo batu ke dalam tu mana dah. Yo para lolo bala kira makna kau pakai batu tu benar lah. Karena makanan orang Arab tu kan makanannya kare-kare. Makanannya gandum, kurma. Tentu BAB-nya nak sama tak ada awak BAB awak cair, membocor BAB awak. Dia nak dong bocor-bocor kan ada. Ya tak BAB kari yang tak BAB kambing kari. Itu mengko bisa je batu digesek dengan tu. Ngekariang itu. Orang Indonesia makanannya macam-macam. Ada sayur, modo kemudian pakai sambal lado. Musim durian sambal lado durian. Aduh saya kadang-kadang kan membocor. Membocor tu cara mosohnya batu tu. Jadi yang keluar itu ada yang padat dan ada yang basah. Maka kagantinya tu kalau nak ada air ya seperti tisu boleh. Tapi yang disebutkan dalam kajian fikih itu kan batu. Dewa kan batu ko dengan makna batu ko dengan makna padat, keras, kering lalu kemudian bersih. Itu yang kemudian bisa untuk membersihkan. Kalau di pesawat tu rata-rata pakai itunya tu pakai tisu. Nah, jadi itu maknanya, itu filosofi. Karena kalau kondisi mau istinja itu kan keluar dari salah satu dari dua jalan itu tadi tuh. Ada dari kubul, ada dari dubul. Kubul itu kubul itu kemaluan awak tuh di depan. Kalau yang dubur tuh di belakang. Nah, kalau di belakang kok mau laki-lakinya produksi semuanya tuh dubur ke tadi. Nah, itu bisa aja batu, semua aja batu. Lah dia mencuba masuk aja batu. Ayo wah banyak. Tapi kalau tisu ada ya. Tisu bagi nalah ada pengalaman jam terbangnya wah awak kok para lulu piknik.
jalan-jalan. Kalau itu tua kan jalan-jalan pi ziarah, pi rihlah, pi majlis taklim, pi wisata religius. Para lu tuh berjalan-jalan tuh ibadah lo mah. Nah, kalau mau jalan-jalan beko jalan lah ya, hari Minggu ya. Pi jalannya pas bolong lah jalan-jalannya macam dia je rawak sediam dia tiban ambil pelajaran. Ya kan jauh berjalan banyak dilihat. Jadi itu kalau seandainya kondisi ada baul atau ghaid. Kalau seandainya itu kalau nak ada iya ba, kan awak wajib juga tayamum. Tapi kalau ada tentu dengan batu cara kalau awak untuk membersihan dari ghaid awak tu tadi. Kalau seandainya awak nak dua iya tu batu. Kalau mau bocor, pokoknya dengan benda-benda yang suci, yang kemudian yang kering, sejenisnya lah. Itu. Tapi kalau yang kubul tu tadi adalah kemaluan bagi depan. Jadi awak pun diajar pula model istinja, awak pun diajar pula di agama. Kau nak laki-laki kalau mau istinja, kalau toilet awak tu kan dulu kan toilet jongkok. Banyak jongkok. Kalau kini lah banyak toilet duduk. Kalau toilet jongkok itu, cara jongkoknya istinja itu sendiri diatur je leh. Begitu detailnya di dalam beragama berislam. Ada adabnya. Jadi dalam kajian-kajian awak ko beragama ko ada kajian fikih. Fikih itu ya rukune, kemudian sunat dan segala macam. Tapi ada kajian awak, ada kajian tasawuf, ada kajian adab, ada etika awak ketika istinja. Kalau mau BA pipis tu, kalau nak laki-laki, basi tumpu yo kaki sebelah kida. Jadi ada menupang kaki sebelah suhu agak tagak agak tagak kaki lutut tagak. Sementara pinggu itu ditupang dek kaki sebelah kiri di situ tu. Kalau awak kan memastikan pipis awak tu tadi keluar sempurna. Keluar setelah ikut kan menjaga kesucian dari wudu awak. Dan beko sudah pipis tu masih keluar aja baru menempel ke sarawa awak atau ke kain awak, ke pakaian awak, berarti kan kena najis. Nah, oleh karena itu kotor, maka akan menjadi tidak sah salat wah jadinya. Maka ulama-ulama wah mengaji tentang wudu itu termasuk istinja itu berdalam-dalamnya itu. Kalau bau wudu itu sudah pakai kain basahan tu, nah itu di dahaman secara di dahaman dia daham parui, kan ko ada nanti tertinggal ya keluar tu, di dahaman. Begitu kehati-hatian. Maka orang dulu tu bau dua itu yang memang agak bertanang. Kemudian apalagi kalau lah tua-tua, kalau banyak uzur, banyak kelep-kelep lah longgar-longgar. Para lu bertanang-tanang ya. Nah, dia kalau subuh sekitar jam 4 itu lah jago awak. Lah stressing sedue. Lapuk awak dulu. Di kaluan, BAB ke. Lah sanang paru awak. Sebab beko nyo akan berpengaruh lo terhadap solat awak. Kalau seandainya lu sempurna lo BAB awak, kencing awak. Awak dalam semayang kerwe sasak anu je le. Memilihnya le mangko sebelum salat sebelum berwudu di salah saya nutur lu. Puktu. Ulun tarasul le. Ulun tarasul le tentu nyo sebenarnya adolo manajemen pupuk tadi, jadi pengendaliannya. Pokoknya jago lalu bau minum air, kemudian dibasuh tangan awak, dibasuh tangan dulu. Nyawa jago lalu kau dibasuh tangan dulu sebelum memegang apapun, karena awak nak tahu kama tangan awak kau melelewai ketika lalu. Kecuali tangan awak kau KB tangan tu nak tahu baru aman. Tapi kalau tangan awak bebas ya. Nak tahu kama-kamanan dia wae di tangan kau, maka kata kau juga lalu tu awak tu disuruh membasuh tangan. Nah, jadi makanya awak sempurnakan itu. Sebabnya akan ada kaitannya dengan solat awak.
Kalau beko nak sempurna bau lawak, nak sempurna ghaid awak, termasuk jo kantui-kantui ke. Jo kantui ke perlu dikaji. Bahas supaya manajemen kantui itu tadi ya. Kok bau dua tu istinja tu pipis dilapih kantui tu sekali. Kadang-kadang kantui ko nyakala dia lo dari dari BAB awak. Nyo dulu. Katikuan itu mami pupu ya lapih ke sadue, baru keluar ngadang ale. Sabok nyo keluar dari satu dua jalan tu tadi ada BAB dan ada pipis. Nan di dubur awak tu tadi ya ada nan berbentuk angin, kemudian ada yang berbentuk nama itu zat yang berbentuk BAB tadi. Maka perlu mengaji awak tentang baul dan ghaid. Awak harus sempurnakan itu hamba Allah awak istinja. Istinja awak dari baul dan ghaid. Awak basuh. Awak basuh. Basuhnya tadi kalau nan kubul tadi kalau laki-laki okey amannya dibasuh setelah awak pipis. Nan polisi tak kata pula secara yang nampak yang secara zahir saja. Tak perlu dibasuh banalo ke dalamnya kemudian dimasukkan sabun tak boleh. Justru berisiko bagi perempuan di sini. Perempuan sudah ada zat untuk itu. Iya, berbahaya nanti kalau seandainya masuk kandungan apalagi sabun tu penyakit keputihan apalah bagi perempuan. Maka yang standar-standar saja apalagi bulan puasa kalau membasuhkan air sesuatu ke dalam rongga-rongga yang berlubang, itu tuh membatalkan puasa awak. Jadi awak pun harus menuntaskan soal baul dan ghaid awak. Jadi kalau baul awak BAB awak sempurnakan BAB, lalu kemudian istinja. Istinja bisa dengan air dan kemudian dengan batu. Mangko batu itu karena nyokan adolo istilahnya logika yang dibuat ketetapan hukum yang ditentukan itu ada logika. Mangko ada batu karena ternyata BAB bagi orang yang makannya makanan yang padat-padat kare-kare yo keluarnya kare yo. Tapi kalau namanya enggak yang sesayuan eko segala macam apalagi kok namam segala macamnya yo 7 air. Jadi awak nak boleh kaku-kaku banalo cara memahaminya tu harus dia batu iyo. Tapi itu kalau kondisinya BAB-nya kare. Kalau BAB-nya cair cara mosoh je batu tu. Ni tahu cara mosoh je batu. Kalau dia talang Talang. Soalnya gitu, aku pernah ke Mentawai. Jadi ada di rumah tu ada kan seperti itu. Bisa apa kok bisa apa. Jadi rupanya kalau ada yang BAB dari hati itu sila sepakat kawan. Itu ada. Inyo basi luncu ada tentu sebagai BAB Sudah mencuci setelah itu sudah licin. Pokoknya istinja waktu dengan sesuatu yang padat. Berarti talang itu bisa. Ya bisa saja. Yang tidak boleh itu adalah istinja dengan sesuatu yang padat, tapi yang padatnya itu najis. Dari kecil batu kira ciri kambing nak kare. Itu nak boleh itu. Tapi yang padat kalau nak ada batu, itu berarti sama je tisu tadi. Tu baca tu bosoh talang tu. Iya. Aku tuh bikin gitu Jadi yang dah itu lebih tua dari dewasa. Asal jangan membocor lah cuy. Kalau membocor tu mah tu dia balas dia dengan. Kalau membocor bayar itu mah. Jadi hal-hal itu perlu diperhatikan dan dituntaskan secara sempurna. Kalau seandainya awak kencing pun itu disempurna lapeh. Jangan bekolah sudah awak kecil awak cebok. Lalu kemudian lakian Sarawak justru keluar lah. Mengko didahama dulu istilah lah sampai titik akhirnya habis lah bersih lah baru berpakaian. Kalau nak nempel, ala nempel berarti nak sah wudu awak.
Kalau nak sah wudu awak tu boleh sembahyang, tu nak sah solat awak. Itu yang mesti harus menjadi kehati-hatian awak memperhatikannya. Jangan asal akan mengarajul saja. Kalau awak tentu harus meningkat nilai. Oh dulu awak yang tahu leko semacam apa, kemudian awak tingkatkan. Itu persoalan sah. Jangan kan soal mengarajul solat Iko adonya disuruh halunnya mengarajul solat. Lah solat bana awak masih banyak je nanti perhatian. Tentu mengaji tadi. Lah solat awak tapi solat awak nasah. Bahan menyebut nasah dekano wudu awak nasah. Bahan ko wudu nasah dekano istinja awak nak sempurna. Itu jadi perlu je diperhatian itu. Jadi hal-hal yang seperti itu adalah maknanya dan kemudian adalah dimengerti. Sama tadi itu auja'a ahadum minkum minal ghaid. Jadi ada orang yang berhadas karena inyo melakukan ghaid, hadas kecil, tapi mewajibkan istinja. Itu wajib istinja tuh. Ya kan ada berbeda. Kalau nyo nang kalua adalah kantui ko tadi ndak ada barana, ndak ada baradia, angin saja nang kalua, itu ndak perlu awak istinja. Tapi kalau awak pipis kalua berbentuk zat, kalau cair air kejamban, atau kalua dari BAB waktu tadi kotoran, ya udah tuh wajib istinja. Nah, tapi kalau seandainya kantui saja yang keluar, angin saja, ndak ada berbentuk benda, ndak dulu basah sesudah tu dia. Maka kemudian ndak perlu wak istinja. Tapi kalau seandainya wak paluah, kuari tengah hari, paluah wak ko mulai dari rambut sampai kali sampai ke punggung awak. Kamu paluah tu tibu tibu yang ke pahu awak, ke karampang awak, tibu ke belakang, basah lahnya. Kalau basah tak tu kadang-kadang ko ada laki-laki ana luar itu laki lo kepakai awak atau baala namanya, mangko pada lulu istinja. Dan pakaian-pakaian yang menempel yang ragu awak tak kata harusnya di tanggaan. Mangko orang siswa tu kalau menceliak abah awak nanti tua tu apalagi na laki-laki. Kalau kau bau dua itu nah dua Sarawak tu buka Sarawak. Laki ikan sarungan tangga Sarawak. Nak do pakai Sarawak ni. Nak do nak sudah ni pakai karena kehati-hatiannya dengan itu. Joduk tu tadi dari bekas dan apalagi takah zaman kini toilet na laki-laki tu toiletnya toilet tagak na do ya le. Ya do toilet duduk le ada kan duduk ni tu. Tapi toilet na do le toiletnya tagak. Jeleklah di bandara tu tagak kecuali pergi ke WC. KWC itu bisa duduk. Tapi duduk ada lalu bisa sambil BAB lah dia sebab tampil duduk monggo tu kan ada lah. Alah dia tampil duduk jumpa pahu karena orang tu tua kau ternyata nak bisa duduk monggo lah dia duduk pakai wastafel duduk tu ni apa wastafel WC toilet nan duduk tadi. Nah, jadi kalau seandainya awak takkan tui, tu boleh awak tidak melakukan istinja. Lalu kemudian kalau awak dalam solat, ya tentu dapat dan sampai tarasu sebelum tuan. Jangan tergesa-gesa mengajar berjamaah, lalu nak sempurna wudu awak, nak sempurna istinja awak, kemudian beko dalam awak solat awak tahan-tahan, itu menjadi makruh dia karena awak tidak menyempurnakan istinja awak. Kalau kau itu baca itu apakah sama yang awak berantian kalau seandainya awak dalam kondisi manahan, kalau seandainya masih bisa ditahan. Sebab awak kalaulah mendirikan solat, tak boleh awak membatalkan solat awak. Awak selesaikan, awak tahan, tetapi itu tentu kondisinya makruh. Tapi kau nak taluk je lain, nak taluk benar le tu bah manahan le malah tu ya udah. Awak selesai. Ada yang menyegerakan mufarqah dari imam nyo keluar, ada yang langsung menyelesaikan sanyo salaman capek, atau nyo kalau lah tak pancakan itu keluar.
Tapi kalau masih ada peluang yang selesai salam mufarqah nu keluar lalu lanjut uduk dan sambunglah solat lihat mengikuti imam kalau seandainya lain bisa. Kalau tidak tu lalu salam imam tentu awak solat sendirian. Jadi mengko para lukulo menuntaskan baul atau ghaib pipi sawah atau BAB awak sehingga itu tidak mengganggu konsentrasi sholat awak. Karena nanti kalau awak tahan berpengaruh terhadap tidak khusyuk sholat awak. Itu pengendawai leh. Paru segi ke paru ya leh. Atau ragu maka soal ragu leh. Di keluar ndak kan tu awak. Kok pada lulu diberikan pembatasan mana definisi ragu tu awak. Kalau seandainya awak tekan tweet nambo tadi ukuran tekan tweet kan keluar angin kadangnya atau baun dewa. Awak harus yakin itu. Kalau tidak berarti tidak. Ada raso-raso tu kalau raso-raso saja. Kalau ragu berarti yakin menghilangkan ragu. Berarti selesaikan sholat. Tapi kalau itu awak nan tahunya, jadi kecil lah ke orang lain nan tahu awak tekan tu, tidak tekan tu itu awak. Tapi kok ragu awak nama nan tekan tu itu tadi. Kalau ragu ya awak pokoknya keluar dari situ dari dari dubur waktu tadi awak nama rasuan. Apoleh kalau seandainya babaun, apoleh keluar angin, kalau lah keluar angin, itulah yakin tu, lah sahih tu, lah batal wudu awak. Kalau lah batal wudu awak, tak bisa awak solat. Jadi awak selesai wudu awak. Lah, kalau awak solat seorang dan akhir rakaat, nah maka sampai pun ala terasu, karena tapi awak kan tanggung gitu. Tanggung kalau seandainya belum alun bisa melatih dia tahan je lah. Ya, manahannya efeknya kata solat makruh. Ya, kalau masih bisa awak tahan. Ndak baat. Bawa memutuskan solat, nyawa nak boleh lo istilahnya kalau awak lah memulai solat, nak boleh awak membatalkan solat awak. Walaupun solat tu definisi mulai dari takbir sampai ke salam. Tapi kan namanya kan awak lah berniat dalam solat. Betul. Itu misalnya kan rakaat ketiga lah. Iya. Tak tahan lagi, mana awak selesaikan rakaat ketiga, awak salam. Iya. Itu ulang balik solat apa? Tidak ada. Ulang tetap dari rakaat pertama beliau. Ulang, ya betul. Kan harus baca salam dulu kan. Iya betul. Jadi awak selesaikan, awak mufaraqah, awak selesai salam awak, dah awak keluar, lalu kemudian awak butuh balik. Tapi kalau seandainya masih bisa ditahan, ya udah tahan saja. Kalau masih bisa ditahan. Tapi kalau ditahannya tadi, malah tuh barang gue kawan, udah selesaikan. Lalu kemudian berpisah dari barisan, berpisah dari jamaah. Lah selesai tu. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, kalau yang sering menjadi perdebatan menyentuh perempuan kalau bagi mazhab Syafi'i itu adalah membatalkan wudu, batal wudu deh. Walaupun menurut Imam Maliki atau Imam Hanafi itu kan Imam Maliki ndak dulu duduk kalau menyentuh perempuan dengan syahwat, kalau menurut Imam Maliki dan Hambali itu batal wudu. Tapi kalau seandainya menyentuh saja tidak ada masalah. Kalau Hanafi mengatakan mau pakai syahwat, nak pakai syahwat tersentuh, nak ada masalah dia dah. Itu menurut Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i mau menyentuhnya itu pakai syahwat, nak pakai syahwat, lain tersentuh ya, itu batal wudu deh. Jadi membatal. Ayo kalau di Makkah itu balik. Ada jalan. Memang ada perdebatan itu definisinya aula mastumun nisa. Lamas ko menyentuh dengan tangan tersentuh. Kalau menurut Ibnu Abbas yang diikuti oleh mazhab yang lain itu mengatakan lamastumun nisa itu adalah bersenggama. Jadi yang dimaksud dengan yang membatalkan wudu itu adalah kalau berhubungan bersenggama itu batal wudu itu berjima ya.
Tapi kalau seandainya bersentuhan, karena merujuk ada beberapa hadis termasuk dari Aisyah, Nabi dalam sholat sunat, dalam sholat kemudian lampu mati, tu nyo boleh-boleh tersentuh, Nabi dia tetap sholat, itu rujukannya. Tapi bagi Imam Syafi'i itu memang dalam beberapa rangkaian ibadah, praktik ibadah termasuk sholat, wudhu, itu memang ketat. Jadi terkait dengan tersentuhnya kulit, mau bersyahwat atau tidak bersyahwat, itu batal wudhu deh. Nah, kalau Maliki, kalau kayak di Makkah itu sendiri tidak ada masalah, mau tersentuh sepanjang tidak ada syahwat. Ada yang mengatakan apakah ketika awak di Makkah itu sendiri ada berpindah madhab, bahwa memang banyak yang mempraktekkan ketika di Makkah mau tawaf itu bahwa wudhunya adalah pakai wudhu Imam Malik atau wudhu Maliki. Nah, kalau mazhab Syafi'i kan wudhunya tuh pokoknya dialirkan air ke anggota wudhu awak tuh dialirkan. Kalau Maliki itu digosok, dia anggota wudhu itu digosok, digosok, kemudian digosok sampai kok. Kalau mazhab Syafi'i kan disampaikan air, di aliran air. Kalau menyapu kapalo cukup sebagian kapalo saja. Kalau Maliki tidak ditakakan sampai ke belakang, langsung di telinga. Itu aja yang membedakannya. Nah, jadi kalau merujuk kepada kaji yang sebelumnya lah ada di dalam surah An-Nisa, jadi ada di dalam pembahasan dalam surah An-Nisa, kalau tidak salah ayat 3 terkait dengan hukum status wudhu ketika menyentuh perempuan. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu kan membedakan. Ada kalau yang mahram kok berarti perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi itu siapa? Atau laki-laki yang haram untuk dinikahi perempuan, dia laki perempuan. Satu contoh anak, menyentuh anak, batana wudhu deh. Enggak. Dek kanunnya bukan, kanunnya adalah mahram. Mahram dek kanunnya haram untuk dinikahi. Bini awak ba? Bini awak tu mahram atau enggak? Enggak. Bini awak tu ada ajnabiyah, orang lain. Nah, maka bini awak kalau menyentuh awak itu adalah batal wudhu deh. Batal wudhu deh. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, istri itu kan orang lain tuh. Kan ajnabi itu, bukan mahram istri itu. Istri itu adalah, maka ada riwayat Aisyah itu tadi. Iya. Ya. Diambil kaki Aisyah di belokan, sholat. Berarti langsung sholat ya. Ya, jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, termasuk orang-orang Indonesia lah, memahami bahwa istri itu sendiri adalah orang lain. Iya, halal itu kan justru dia halal itu bukannya orang lain. Kalau di awak anak awak itu kan mahram nama itu. Nah boleh awak menikahnya doa haram menikah bersentuhan ada masalah. Tapi kalau bini awak mau berhubung awak jenyo dek kononyo mongko boleh itu kan setelah terjadinya pernikahan itu tadi. Pernikahan dek kononyo adalah ghairul mahram, yang tidak haram, yang berarti halal dinikahi kalau seandainya sudah lakukan pernikahan. Nah, jadi itu mengkonyo dijelaskan di dalam kajian Imam Syafi'i. Itu terkait dengan istri. Walau memang di dalam beberapa hadis tuh disebutkan Nabi itu kan terkait dengan menyentuh perempuan nama itu, termasuk adalah menyentuh istri. Istri itu kan dalam artian ajnabiyah, orang lain yang halal awak beliau nikah, kau nikah bukan mahram. Kalau anak awak tu nak beliau nikahi dah. Lalu kemudian langgai awak nak beliau nikahi. Adik awak tu nak beliau dinikahi. Nah, kalau awak kemudian tidak menemukan air, maka bertayamum dengan tanah yang suci dengan menyapu wajah dan dua tangan. Jadi 2 kali pukulan ya dengan menyentuhnya tuh, dengan menggosoknya.
Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagimu. Jadi Allah tu ndak ada memberikan kesulitan. Kalau nak doa ye ndak bat ayamum gai. Kau semayang teka tulo semayang sudah tagak. Nak talo tagak. Dua nak talo dua. Tidua nak talo tidua. Di semayang orang lah sih. Jadi Allah tidak memberikan kesulitan kawak terkait dengan apa yang Allah fardukan. Kalau di ayat 6 kau tadi banyak kau mulai dari wudu, kemudian mandi, kemudian tayamum. Jadi ayat 6 surah Al-Maidah kau banyak ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan ibadah-ibadah yang menjadi perhatian. Walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menginginkan supaya kamu selalu dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari dosa. Jadi hakikat awak bau dua sendiri ada lahiriah dan ada batiniah. Jadi secara lahiriah fisik awak berasiah, secara batiniah diri awak itu adalah suci. Waliyutimma ni'matahu alaikum. Allah menginginkan kesempurnaan nikmatnya diberikan kepadamu. Apa nikmat yang sempurna itu? Dengan adanya Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama. La'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Maka kita sebagai umat Islam mempunyai nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah, yaitu nikmat berislam. Maka selalu dalam pengucapan syukur waktu Allah berikan Islam, adanya keterangan syariat agama, ba'acaru bawudu awak itu diatur secara detail. Ba'acara mandi, mandi diatur. Kalau nak dua ye ke ba'acara dia ge solusi dengan tayam. Nak do dan sulit dah. Jadi semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Taala, tetapi jangan dimudah-mudahan. Dia senek-senek darurat, sesenek darurat, tu memudah-mudahan alasan itu. Jadi la'allakum tashkurun, agar kamu selalu bersyukur. Lah siang hari itu dulu mulai kaji awak pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.